Halo, selamat datang. Di video singkat ini saya akan membahas tentang materi lambang palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah. Lambang atau logo itu digunakan sebagai identitas, sebagai tanda pengenal, yang mana digunakan oleh sebuah negara, organisasi, klub, aktivitas, perusahaan, dan lain sebagainya. Lambang pembeda kesatuan medis tentara sebelum adanya adopsi satu tanda pengenal atau lambang. Pelayanan medis kemiliteran memiliki tanda pengenal tersendiri, yang mana pada zaman dahulu itu negara Austria menggunakan bendera putih untuk tenaga medisnya, sedangkan Prancis menggunakan bendera merah untuk tenaga medisnya, sedangkan Spanyol menggunakan bendera kuning untuk tenaga medisnya. Kelemahan yang mana lambang tersebut tidak dikenal secara universal. Akibat tragis, kombatan atau tentara menjadi tidak tahu tanda pengenal unit medis lawan, yang mana unit medis tidak dipandang sebagai pihak yang netral, bahkan dianggap sebagai target bagi tentara lawan, yang tidak mengetahui artinya. Pengadopsian satu lambang pembeda itu gunakan untuk menawarkan status netral, dengan demikian menjamin perlindungan. Status netral menuntut diadopsinya satu lambang. Konferensi Nasional tahun 1863 memilih lambang palang merah di atas negara putih untuk tanda pengenal kesatuan medis tentara. Lambang palang merah merupakan kebalikan dari bendera Swiss sebagai penghormatan terhadap negara Swiss. Nah, kenapa negara Swiss? Karena negara Swiss adalah di mana tempat lahirnya Bapak Palang Merah, yaitu Pak Henry Dunant. Bisa dilihat di gambar perbedaannya, sedangkan negara Swiss dasarnya merah, palangnya putih, digunakan untuk pada lambang palang merah, dasarnya putih, palangnya merah. Kombatan dapat mengenali para personel medis dan keagamaan angkatan bersenjata, unit dan fasilitas medis angkatan bersenjata, unit dan transportasi medis Perhimpunan Nasional apabila membantu pelayanan medis angkatan bersenjata. Lambang palang merah setelah adanya adopsi itu menandakan dan melindungi personel medis serta memberi status netral. Fungsi lambang sebagai tanda pelindung menimbulkan reaksi otomatis di kalangan kombatan untuk menahan diri dan menghormati. Lambang bulan sabit merah. Pada tahun 1876, perang di Balkan antara Rusia versus Ottoman, yang mana kerajaan Ottoman saat ini bernama Turki mengajukan penggunaan lambang bulan sabit merah oleh kesatuan medis tentara kerajaan mereka, yang mana diakui sebagai lambang yang sederajat dengan lambang palang merah dan diadopsi secara resmi dalam konferensi tahun 1929 bersamaan dengan lambang singa dan matahari merah di atas dasar putih. Diadopsinya sebagai lambang pembeda sama dengan lambang palang merah dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta protokol tambahan 1 dan 2 tahun 1977. Lambang singa dan matahari merah, yang mana diakui pada tahun 1929 sampai dengan 1980, yang mana digunakan oleh Kesatuan Medis Tentara Kekaisaran Persia saat ini bernama Republik Iran. Setelah tahun 1980, tidak ada satu negara pun yang menggunakannya lagi. Lambang kristal merah, yang mana ada pada tahun 2005, yang disahkan pada Konferensi Internasional ke-29 di Jenewa, Swiss. Penggunaan lambang kristal merah, yang mana di sebelah kiri adalah bentuk permanennya, sedangkan temporernya bisa dilihat di sebelah kanan, ada 4 macam dan itu hanya berlaku temporer. Lambang-lambang pembeda, lambang yang diakui, setiap negara hanya boleh menggunakan salah satu lambang saja. Bisa menggunakan palang merah, yang mana diakui pada tahun 1983 sampai dengan sekarang, lalu atau bulan sabit merah yang diakui pada tahun 1929 sampai dengan sekarang, atau menggunakan singa dan matahari merah, tapi hanya diakui pada tahun 1929 sampai dengan 1980, atau menggunakan kristal merah yang diakui pada tahun 2005. Lambang-lambang yang tidak diakui bisa dilihat
di gambar ada banyak sekali macam-macam yang maksud dari negara tersebut ingin menggunakan logo Palang Merah tapi tidak diakui dan tidak disahkan. Fungsi lambang. Pertama itu sebagai tanda sebagai tanda pelindung yang mana dipakai pada saat konflik bersenjata oleh sukarelawan dari Perhimpunan Nasional atau ICRC, unit medis atau sarana transportasi medis dari Kesatuan Medis Tentara, yang mana berukuran besar agar mudah terlihat. Fungsi lambang yang berikutnya adalah sebagai tanda pengenal, yang mana memperlihatkan di masa damai bahwa seseorang atau suatu objek berkaitan dengan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, apakah itu Perhimpunan Nasional, FRC atau ICRC, unit medis atau sarana transportasi medis dari Kesatuan Medis Tentara, yang mana fungsi lambang sebagai tanda pengenal ini ukurannya lebih kecil. Sebagai tanda pelindung bisa dilihat di gambar, yang mana melindungi petugas medis dari menolong orang, lalu melindungi gedung kita yang dipakai untuk menolong atau rumah sakit darurat ya. Dan juga bisa digunakan untuk tempat logistik, untuk kendaraan kita yang sedang melintas, untuk melindungi tempat atau kendaraan kita yang untuk mengangkut korban. Lalu siapa saja yang berhak menggunakan lambangnya? Pertama itu petugas medis angkatan bersenjata. Lalu yang berhak berikutnya adalah kendaraan, kapal, pesawat, instasi, pos pertolongan pertama, unit medis angkatan bersenjata, dan lain-lain. Yang berhak menggunakan yaitu anggota gerakan yang sedang melaksanakan tugas. Bisa dilihat di gambar yang mana petugas kita mengamankan atau menunggu kalau misalnya terjadi bencana atau chaos yang diakibatkan oleh demo atau bencana alam. Lalu yang berhak lainnya adalah kendaraan kita yang mana digunakan memang untuk kedaruratan. Lalu gedung yang mana disimpan atau digunakan untuk logistik kita atau penyimpanan atau obat-obatan yang kita perlukan, yaitu dengan persetujuan penguasa, misalnya contohnya Federasi Internasional. Terus dengan persetujuan penguasa yang mana Perhimpunan Nasional itu sendiri. ICRC maksudnya dengan persetujuan penguasa itu bagaimana? Misalnya jika digunakan sebagai tanda pelindung, lambang harus dapat dilihat dari semua arah. Gambarnya agak buram ya atau gabur. Bisa dilihat bahwa logo Palang Merah itu bisa terlihat juga misalnya di atas, bisa dilihat ada helikopter ataupun pesawat, dan dari sisi kiri atau kanan, depan belakang, supaya orang mengetahuinya oh itu Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Internasional, yang mana harus dapat diindikasi dari jarak sejauh mungkin, yang mana berukuran besar. Jadi dari jauh kombatan atau tentara mengetahui oh itu adalah lokasi dari Palang Merah. Dan kalau perlu diterangi dengan cahaya atau lampu, yang mana saat kita melakukan mengendarai kendaraan di tempat gelap, kita kasih lampu di bendera kita agar tidak menjadi kendaraan yang salah sasaran oleh para kombatan atau tentara. Fungsi lambang sebagai tanda pengenal, di mana kita menggunakannya untuk bersosialisasi atau mengangkut logistik, mengidentifikasi masyarakat, dan menolong menggunakan tenaga medis kita. Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang berfungsi sebagai tanda pengenal ukurannya relatif lebih kecil dan terutama dipakai di masa damai. Digunakan untuk menandai orang-orang atau objek-objek yang berhubungan dengan atau dimiliki oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Pihak lain yang bisa mendapatkan izin yang mana digunakan sebagai tanda pengenal, pihak lain dengan seizin Perhimpunan Nasional seperti Indonesia menggunakan logo Palang Merah Indonesia, misalnya pada kegiatan fundraising dan diseminasi gerakan. Catatan,
Penggunaan dengan syarat-syarat tertentu mengacu kepada aturan penggunaan lambang untuk perhimpunan nasional yang diadopsi pada Konvensi Internasional ke-20 tahun 1965 di Vienna yang mana direvisi tahun 1991. Penyalahgunaan lambang diatur pada Konvensi Jenewa 1 pasal 44 yang mana lambang palang merah atas dasar putih tidak boleh dipergunakan kecuali untuk menunjukkan atau melindungi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, anggota-anggota, serta bahan perlengkapan yang dilindungi oleh konvensi ini, dan lain-lain konvensi-konvensi yang mengatur hal-hal serupa. Hal ini berlaku pula bagi lambang-lambang yang disebut dalam pasal 38, seperti bulan sabit merah serta singa dan matahari merah. Konvensi Jenewa 1 pasal 53 paragraf 1, pemakaian lambang atau sebutan palang merah atau palang Jenewa atau tanda atau sebutan apapun yang merupakan tiruan daripadanya oleh perseorangan, perkumpulan-perkumpulan, perusahaan atau perseorangan dagang baik pemerintah maupun swasta selain dari mereka yang berhak di bawah konvensi ini selalu harus dilarang apapun maksud daripada pemakaiannya. Kategori penjagoan lambang, yang mana peniruan atau imitasi, atau penggunaannya tidak tepat atau usurpation, pelanggaran berat atau grave misuse, dan perbuatan curang atau perfidiai. Ini contoh peniruan ya, yang mana penggunaan tanda yang mungkin bisa menghubungkan dengan lambang palang merah atau bulan sabit merah, warna dan desainnya yang hampir mirip. Nah, seperti yang ada pada contoh, logo-logo tersebut sangat membingungkan apakah itu dari palang merah atau bukan. Padahal kalau kita telusuri itu merupakan bukan bagian dari palang merah. Penggunaan yang tidak tepat yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, perusahaan komersil, LSM perorangan, dokter, apoteker, dan lain-lain, yang mana digunakan oleh mereka yang berhak tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan. Nah, bisa dilihat pada gambar ya, ini penggunaan yang tidak tepat. Lalu pelanggaran berat digunakan untuk melindungi kombatan bersenjata atau objek militer lainnya seperti ambulan, helikopter berlambang, mengangkut tentara atau amunisi. Nah, bisa dilihat dari contoh ya. Misalnya ada kombatan yang berlindung dari logo palang merah itu sendiri, atau misalnya ambulan ya, ambulan tapi di dalamnya rupanya mengangkut amunisi. Atau misalnya tank dikasih lambang palang merah, itu kan aneh, padahal tank itu digunakan untuk berperang. Tanda-tanda lain untuk menandai fasilitas atau tenaga kesehatan seperti kendaraan ambulans swasta atau Departemen Kesehatan RI. Bisa dilihat kedua lambang atau logo ini tidak menggunakan palang merah atau bulan sabit merah, jadi diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan. Penggunaan lambang oleh Perhimpunan Nasional, dari data yang saya dapatkan sampai dengan tahun 2008 ini tidak mungkin terjadi perubahan ya, apalagi sekarang udah tahun 2020-2021, yang mana negara yang menggunakan lambang palang merah itu ada 152 negara, yang menggunakan lambang bulan sabit merah ada 33 negara, sedangkan untuk prisma atau kristal merah itu ada 1 negara. Yang mana tanggung jawab negara itu membuat regulasi nasional untuk perlindungan lambang. Saat ini ada 105 negara sudah memiliki undang-undang perlindungan lambang, sedangkan untuk Indonesia sendiri telah ada legalitasnya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 yang mana tercantum pada ADRT kita, bisa dilihat di bab 27 tentang lambang PMI dan tata cara penggunaannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang lambang palang merah dan bulan sabit merah internasional. Mohon maaf jika pada penyampaiannya agak kurang tepat ya, atau ada kesalahan yang sebenarnya itu bukan sengaja saya lakukan. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Saya membuat video ini semata-mata untuk berbagi informasi kepada kita semua. See you next time. Bye bye.